Kita semua tahu bahwa ada saksi yang bukti keterlibatannya banyak tercecer, bahkan sudah menjadi konsumsi publik. Kalau diibaratkan iklan teh botol nih, Tarik, please. Angkat tangannya di atas. Bleng, sahabat Indra, udah bleng man. Bleng, kalau semuanya sama Dikra, udah bleng man. Kenapa? Bleng aja, ayo. Bleng, bleng. Wahai para makhluk gaib, ayo sama teteh. Iya sih, bleng man. Bleng, bleng. Teman semuanya udah bleng man. Apa motifnya? Apa masalahnya? Bleng aja, ayo. Najis. Bleng, bleng. Awas ya. Bleng. Mari kita coba memahami. Udah bleng man. Bleng, bleng. Ayo harus, udah bleng aja. besok, hari Kamis 12 Oktober, akan dilakukan pemanggilan saksi untuk Abi, anak dari Ibu Mimin. Ini menandakan penyelidikan masih berlangsung. Tapi mau sampai kapan pemanggilan saksi-saksi terus? Seolah-olah nggak ada ujungnya. Kalau kita tanya sama pengacaranya pun jawaban mereka akan tetap sama, yaitu masih seputar yang itu-itu aja pertanyaannya. Dr. Hastri, calon kuat penerima Hugeng Award selanjutnya. Beliau pernah mengatakan, kasus ini 100% akan terungkap. Pernyataan ini diungkap ke publik. Saya memiliki keyakinan, ucapan beliau ini memiliki dasar yang kuat sesuai dengan keahliannya. Didatangkan juga ke pengadilan. Artinya pengakuan itu juga tidak diperlukan ya? Tidak. Kalau ternyata data-data itu sudah lengkap dan memenuhi minimal 2 alat bukti. Ya. Nah, tapi berarti kalau saat ini polisi ini dianggap sudah mengantongi nama, artinya minimal 2 alat bukti itu sudah ada ya, Dok? Menurut saya udah. Harusnya sudah ya? Udah. Oke, berarti boleh nggak kalau disimpulkan di antara 55 saksi itu akan ada yang dinaikkan menjadi tersangka? Wah, saya bukan wewenang saya. Bukan karena kalau nggak salah tadi sore itu saya dengar ada juga satu pendapat, kalau nggak salah ya, satu rilis bahwa ada saksi yang akan dinaikkan menjadi kasusnya itu statusnya menjadi tersangka. Ya, di kasus apapun kalau ada saksi dan nanti terbukti ya memang saksi bisa jadi tersangka. Saya jadi bertanya-tanya, sebetulnya beliau ini pernah tidak ya dimintai pendapatnya selama penyelidikan ini dibuka kembali? Di podcast yang berbeda, beliau mengatakan bahwa beliau tetap berusaha dengan caranya sendiri, tapi mentok. Apa mungkin ada dinding yang tebal di balik kasus ini? Sebesar itukah efek domino bila kasus ini terungkap? Siapa orang yang tega menghilangkan 2 nyawa wanita dengan cara sadis hanya demi birahi harta dan tahta? Bahu-membahu itu menyuarakan kebenaran, bukan bahu-membahu menutupi perbuatan keji. Bisa hancur kota kalian. Sok, warga Subang atau khususnya untuk Ciseti, ada hotline untuk kasus Rajapati ini. Jangan takut memberikan kesaksian atau informasi bila ada yang mengetahui. Kerahasiaannya dijamin loh. Masa iya mau kota kalian jadi sarang persembunyian bagi pelaku kejahatan? Jangan nunggu sampai ada korban selanjutnya. Kita semua tahu bahwa ada saksi yang bukti keterlibatannya banyak tercecer, bahkan sudah menjadi konsumsi publik. Kalau diibaratkan iklan teh botol nih ya, apapun makanannya, minumnya pasti teh botol sosro. Siapapun dalangnya,
saksi ini terlibat di dalamnya. Sudah nggak bisa lagi mengelak tanpa ampun. Lalu kenapa belum juga ditangkap? Dugaannya begini, karena keterlibatannya itu dianggap kecil dan ingin menangkap pelaku utamanya atau dalangnya lah. Nah, saksi ini pernah mendekam beberapa hari. Sempat pula keluar nama-nama yang belum jelas keterlibatannya. Penyelidikan pun tergiring ke arah nama-nama yang disebutkan. Dan pada akhirnya, zonk. Malah memberikan waktu bagi pelaku untuk berbenah. Jika penyelidikan yang sekarang masih saja menggunakan cara-cara yang sama, yaitu mengandalkan keterangan-keterangan dari saksi, mengesampingkan temuan-temuan ahli, tentu endingnya akan sama aja. Menyebutkan nama-nama orang yang tidak ada keterlibatannya di kasus ini adalah salah satu strategi pelaku. Dengan harapan penyelidikan akan zonk dan pada akhirnya tidak dapat dibuktikan siapa pelaku sebenarnya. Maka kasus ini akan kembali menjadi senyap. Tentunya akan berbeda jika para penyidik menggunakan keterangan-keterangan ahli atau temuan-temuan yang bersifat saintifik. Karena ini tidak terbantahkan dan bisa saja menjadi penangkal untuk serangan-serangan dalang yang bersifat framing. Kita semua berharap di penyelidikan yang sekarang tidak akan terjadi kasus menjadi senyap seperti di penyelidikan yang sebelumnya. Jika saksi ini tidak mau berkata jujur atau menyebutkan nama-nama yang sebenarnya terlibat di kasus ini, tetap aja lah Pak, berangkatin dia ke kapal besar. Meskipun hanya sendirian. Artinya, si saksi ini sudah siap menanggung segala perbuatan pelaku lain sendirian. Biar dia ngerasain, Pak, manisnya janji dalang. Pak pengacara, udah seminggu nih. Actionnya mana? Bang Jack, Bang Freddy, Bang Yahya, semua teman-teman semuanya, jangan lupa beli cuanki saya. Oke, biar tidak blank.